Nah, bisa sahabat penyapa saksikan, itulah buah pisang yang bercabang seperti itu. Halo sahabat penyapa, sore ini saya nyasar di daerah Babalan. Sore ini saya mau menemui rekan lama saya sambil melihat-lihat kebun beliau, ada aneka pisang dan lain-lain. Untuk itu mari kita sapa beliau yang ada di sana. Nah, untuk sebelumnya kita lihat dulu nih di latar belakang saya. Nah, terus kita berputar. Nah, sampai ke arah sana. Suasana begitu adem sore ini karena memang agak-agak mendung. Nah, demikian saudara. Nah, seperti apa pisangnya itu? Nah, seperti inilah. Nah, di sini yang menarik perhatian saya adalah pohon pisang hijau yang buahnya bercabang dua. Nah, ya. Terus juga yang seperti ini. Nah, ini menarik banget karena menurut beliau beberapa pohon pisang hijau ini seringnya memang buahnya bercabang dua, jadi sangat menguntungkan sekali. Yuk kita coba tanya-tanya sama beliau. Selamat sore. Sore ini saya ketemu dengan beliau. Beliau adalah teman lama saya waktu saya masih muli. Dan sore ini saya berkunjung ke rumah beliau, ke rumahnya Mas Tono yang ada di desa apa? Babalan. Desa Babalan. Desa Babalan itu ya? Babalan, Kecamatan Gabus. Oh, Kecamatan Gabus. Jadi ini sebuah desa ya, bukan dukuh, Pak? Desa. Desa Babalan, Kecamatan Gabus. Kenapa sore ini saya sampai di sini? Karena saya tertarik dengan tanaman beliau, khususnya tanaman pisang hijau. Nah, pisang hijau itu yang membuat saya tertarik adalah karena buahnya seringnya itu bercabang. Demikian Mas Tono ya? Ya betul. Nah, Mungkin anakan yang ketiga atau keempat pasti cabang. Berarti dulu indukannya juga sudah bercabang gitu Sudah ya? bercabang. Terus yang selanjutnya selalu saja buahnya bercabang. Nah, buahnya bercabang. Dan ini keturunan yang ke berapa tadi Mas? Yang keempat. Keturunan yang keempat. Ya, Berarti yang pertama bercabang buahnya. Pertama tidak. Oh, pertama enggak. Pertama tidak, kedua tidak, Kedua tidak, ketiga tidak, keempatnya baru. keempat baru bercabang. Ya. Nah, ini semua awalnya yang nanam Mas Tono sendiri. Iya. Dari sekian banyak pohon pisang ini yang Ya. macam-macam ini Ya, ditanam betul. sendiri ya. Tanam sendiri. Untuk bibitnya dapat dari mana? Dari tetangga malah. Oh, bibitnya dari tetangga. Termasuk yang bercabang itu juga dapatnya dari tetangga Dari juga. saudara Ya? itu, dari saudara sendiri malah. Oh, dari saudara. Dari ya? mas saya, Dari kakak. kakak. Nah, itu kok Anda tertarik dengan yang buahnya bercabang, Anda tanam dengan harapan nanti hasilnya akan bercabang juga gitu ya. Iya. Dan ternyata setelah beberapa kali
perawatannya sendiri seperti apa, Mas? Perawatannya biasa seperti pupuk, kadang-kadang dipupuk urea gitu aja sudah cukup. Nggak ada perlakuan khusus atau Tidak. apa gitu ya? Tidak ada. Tidak ada, berarti walaupun hanya pemupukan biasa pakai urea, Mas Tono ya? Ya, betul. Pakai urea dan tanpa perlakuan khusus ternyata juga menghasilkan buah yang besar-besar dan subur-subur. Nah, daunnya pun lebat. Nah, ini kalau misalkan ada yang kepingin nanam gitu, Mas Tono, misalkan teman, saudara atau orang lain untuk mencari bibitnya, Bisa, atau enggak? bisa Ya? dari sini bisa. Bisa Bisa. datang ke sini. Ya, Untuk bibit sendiri yang mau diambil atau dibutuhkan oleh orang lain dengan dasar harga atau gimana? ya mungkin harga. Ada harganya ya. Ada. Nah, itu bisa dibicarakan setelah Ya. peminat serius dan datang ke sini Betul. ngobrol dari hati Ya, ke hati ya. gitu ya. Oke Mas Tono. Nah, ini untuk pisangnya kan campur aduk ya. Ya, betul. Tapi ini hanya yang di halaman sini, belum yang di tempat lain. Ini ada pisang kepok juga, Mas ya. Pipit. Iya, pipit dan Pipit. kepok gitu ya. Iya. Pisang kepok, ada pisang raja, ada pisang hijau, terus ada pisang apa lagi? Pisang kawis toh, susu itu loh, pisang susu. Oh, pisang Yang susu di ya. tengah itu. Pisang raja serai istilahnya. Lah, atas dasar apa Mas Tono suka nanem? Sebetulnya nih kemarin itu tanahnya bukan baru Mas. Yang ini depan rumah ini berhubung kosong, tak coba-coba tak tanami pohon pisang. Seperti itu. Berarti Ya, awalnya ini tanah ini rendah banget gitu, Mas Tono ya? sudah tinggi, cuma yang depan rumah itu rendah. Oh, yang situ rendah Ah. terus diuruk Ya, baru, berukan tanah urukan baru ya, ya, baru. urukan baru daripada Kosong, nganggur, ya. nggak berfungsi, Betul. dimanfaatkan untuk ditanami pisang yang bisa menghasilkan. Ya, betul. Nah, ini Mas Tono, untuk setiap kali panen, biasanya Mas Tono ini dijual atau seperti apa? Ya, kemarin ada tengkulak yang beli ke sini. Bakul. Ya, berarti dia nyari di sini, Ya. cocok harga, dilepas Ya. gitu ya. Karena kalau lingkungan sekitar juga rata-rata mereka juga punya pohon semua ya, Ya, betul. Tapi tidak terawat. nggak terawat, Ya. juga tanpa perawatan sehingga pemupukan juga nggak ada, Ya. dibiarkan begitu aja lah ya. Biarkan tumbuh. Tumbuh, ada hasilnya diambil, nggak ada ya udah. Gitu. Betul. Nah, mulai Mas Tono suka bercocok tanam atau berkebun pisang ini dari kapan? Sekitar 2 tahunan. Baru 2 tahun. Ya, betul. Nah, Ini cuma iseng-iseng kok Mas, daripada lahan kosong gitu loh. gitu ya. Jadi sebelum itu sama sekali. Sama sekali. Tapi dari iseng dan sebuah ide ternyata juga menghasilkan, Mas ya. Yang di sini menghasilkan bukan masalah materi atau nominal uangnya, tapi menghasilkan kepuasan pada Ya. hati. Betul. Karena apa yang kita lakukan bisa sesuai ekspektasi kita, bisa sesuai harapan kita, itu adalah kepuasan yang tidak bisa dinilai dengan uang, begitu Betul, kan, Mas. Mas Tono ya. Betul. Oke. Nah, untuk pohon pisang yang bercabang nih ada berapa pohon, Mas Tono? Yang bercabang ini Yang termasuk yang sudah berbuah, termasuk yang anakan dan belum berbuah. ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 pohon ya, 6 yang pohon. Yang tanaman baru. tanaman baru. Nah, yang
anakan dari indukan Ya, bercabang betul. itu ya, yang diharapkan nanti mereka ini yang ditanam di atau dipisahkan dari indukannya ya, Ya, betul. diharapkan nanti juga akan berbuahnya seperti indukannya bercabang gitu Mas ya. Nah seandainya nanti berbuah semua dan bercabang, gimana kalau saya kesini terus saya minta satu tandan gitu gratis? Boleh, Loh, gratis loh. boleh, enggak apa-apa. Hanya untuk saya, ini nggak tahu yang lain. Oke, terima kasih Mas Tono. Ya, sama-sama. Kita sambil bercanda aja Mas Tono ya, iseng-iseng. Nah, untuk kegiatan sehari-hari Mas Tono sekarang Nguli Mas, biasa. masih di sebuah perusahaan Iya, swasta ya? betul. Masih, wah hebat. Masih bekerja pada sebuah perusahaan swasta nasional yang bergerak dalam bidang makanan dan minuman Mas ya? Ya, betul. Dan kayaknya itu juga bisa dikatakan perusahaan terbesar di Pati ya. Ya, betul Mas. Nah untuk Mas Tono bekerja pada perusahaan tersebut sudah berapa puluh tahun? Sekitar 19. 19 tahun sudah ya. betul. Hebat. Dan selama 19 tahun itu posisi berubah-ubah atau tetap Mas Tono? Tetap Mas, Tetap ya. tetap. Tetap di apa yang dari awal Ya. Mas Tono masuk dipekerjakan di situ sampai sekarang tetap di situ gitu Ya, ya. betul. Oke. Ya tergantung jasa ya Mas. Gitu ya. Maksudnya gimana Mas Tono? Ya sekarang kan yang dicari kan ijazah. Kalau ijazahnya tinggi kan pasti ya pindah-pindah. Seperti itu ya. Walaupun ijazah nggak tinggi tapi kalau skillnya ada kan nilai lebih juga. Tapi nggak bisa naik pangkat. Oh, seperti itu. Iya. Ya, tapi yang penting tetap disyukuri Mas Ya, ya. alhamdulillah. Karena dari sekian banyak juga masih banyak saudara-saudara kita yang belum beruntung. Betul. Nyari pekerjaan juga masih susah. Apalagi saat seperti ini, saat sekarang ini kan situasi lagi pandemi. Dan sebentar lagi ini apa? Lebaran Mas Tono ya. Ya. Sudah berapa kali lebaran ini nggak ada rame-rame ya karena pandemi ini. Nah lebaran sekarang justru yang datang malah Om Ikron. Tante Ikronnya nggak datang, yang datangnya Om Ikron. Mudah-mudahan pandemi ini cepat berlalu Amin. biar ekonomi pulih, kesehatan masyarakatnya juga terjaga. Nah untuk Mas Tono tinggal di daerah ini apa Babalan ya? Jalan. Itu sudah berapa lama Mas Tono? Ya sekitar 2 tahunan. Sekitar 2 tahun ya. Berarti begitu tinggal di sini nggak lama langsung berkebun pisang ini tadi dong? Betul. Wah, memanfaatkan lahan kosong daripada nggak berfungsi, nggak menghasilkan, akhirnya dimanfaatkan. Nah sebelum di Babalan tinggalnya Di Pondoan Mas, Pondoan Tayu. oh Pondoan Tayu Pakes sana ya. Pakes, ya. Dari Pakes langsung ke sini Ya, atau ke tempat lain? langsung ke sini. Langsung ke sini ya. Ya. Lah ini lingkungannya tenang, adem. Cuma kalau saat musim hujan, waktu-waktu dulu tuh kan seringnya kebanjiran Mas Tono ya. Ya, Nah untuk saat sekarang gimana situasi di sini? masih banjir cuma agak kecil. Oh, Masih banjirnya tetap masih masih. Ya. tapi nggak seperti yang dulu Nggak. gitu ya. Nggak sampai masuk rumah Mas Tono ya. Ada cuma Ada tetap beberapa. yang- Ya, yang rendah-rendah masih rendah, masih kemasuk banjiran. Iya, berarti sudah ada kemajuan ya, karena dulu kan maaf hampir semua rata kemasukan Ya, air ya. Betul. Mungkin karena ya adanya
tambahan-tambahan atau proyek-proyek atau Ya, normalisasi jalan-jalan dari ditinggikan. sungai itu gimana Mas Tono? Jalan-jalan ditinggikan. Lah jalan ditinggikan biasanya kalau air kan malah nggak bisa lewat. Lewat yang sebelah-sebelah jalan yang rendah-rendah itu. Maksudnya yang jalan kampung ini yang ditinggikan? Iya, betul. Oh, berarti karena adanya apa? Mungkin dana desa itu atau gimana ya? Ya, dana jadi untuk desa. pembangunan jalan-jalan ditinggikan, air jangan sampai meluap lewat ke pinggiran dan ke samping-samping sehingga nggak banyak mengganggu aktivitas rumah tangga yang lain gitu Mas Tono ya. Iya. Itu ada 1,5 meter loh Mas, itu naik jalannya. Dari ketinggian awal ya sampai yang ini 1,5 meter ada. tingginya 1,5 meter. Iya. Wih, loh berarti kalau waktu dulu sebelum dicor begini kedalamannya mirip kali dong. Oh betul. Di jalan paling enggak 1,5 meter banjir. Berarti kalau keluar ya di bawah leher orang dewasa airnya ya. Iya. 1,5 meter sampai dada berarti. Sudah pernah ngalami itu? Wah sudah tahun 91. Ya 91 92 itu. Loh 91 atau 92? Pas banjir besar itu Di sini? Iya. Loh katanya baru 2 tahun Mas Sono. Kecilnya kan dulu dari sini kecilnya. Oh seperti itu. Lahirnya dari sini. Kecil lahir dari sini terus Ya. besar pindah-pindah akhirnya balik kandang gitu Mas Tono ya. Ya. Nah suka dukanya Mas Tono untuk tinggal di daerah Babalan ini seperti juga kan warga Tanjang juga ya, itu kan dulu sering banget setiap kali musim penghujan pasti dilanda banjir. Nah suka dukanya seperti apa Mas? Ya kalau di desa itu kita hidupnya kita tentrem enak gitu. Aman gitu. Ya dukanya kalau musim penghujan itu Dukanya kalau pas pasti, banjir itu iya, aja ya, banjir. karena semua nggak bisa diselamatkan, kadang juga kasur juga sampai ngambang di air. Untuk tinggal di desa seperti ini kan masyarakatnya gotong royong gitu ya, masih saling sapa, masih seperti mempertahankan adat istiadat setempat lah ya. Iya. Gotong royong juga masih tetap ada untuk di daerah sini Mas Tono ya. Betul. Karena untuk di daerah-daerah lain kan mungkin juga sudah semakin terkikis. Kalau sini soal timun atau terong gitu, kalau tetangga itu kan dikasih biasanya. Gantian berarti Mas Tono ya. Siapa yang panen buah apa, siapa yang panen sayur apa, tetangga juga mau masak. Kawan-kawan ketela itu mundur Mas. Iya, ya. Nah seperti daun singkong ini Mas Tono ya, itu kan ada beberapa macam. Ya. Ini termasuk singkong yang apa? Ini singkong yang Untuk konsumsi itu ya? ya konsumsi. Berarti nggak pahit ya? Nggak, ini bukan markona. Kalau markona itu ya pahit. Terus saya dengar katanya singkong ini juga ada yang khusus hanya diambil daunnya saja untuk sayuran, ada juga? Ada, yang di jalan itu loh ada. Pinggir. Berarti dia nggak ada Tidak ubinya ada, gitu? tidak ada. Cuma akar kok. Akar nggak bisa membesar ya? Tidak bisa. Yang difungsikan daunnya Itu buat loh, Mas, sayuran sebelah ya? sana itu ada. Lah untuk mengetahui jenis seperti itu kalau Mas Tono sudah hafal ya? Dari daunnya. Bentuk daunnya? Daunnya agak kecil-kecil panjang. Jadi daunnya sempit memanjang ya. Kalau yang untuk konsumsi ini kan agak lebar, agak apa namanya, agak melendung gitu ya. Iya. Ini juga sudah mulai mendung lagi ya Mas Tono. Tapi alhamdulillah karena
sekarang udah nggak begitu banjir. Udah agak sedikit aman, Mas. Nggak seperti dulu ya, Mas Tono ya. Betul. Nah, inilah teman ngobrol kita dengan beliau, Mas Tono, pemilik dari buah pisang yang bercabang. Karena apa saya sampai sini ya, karena itu tadi saya tertarik dengan buah pisang yang pohonnya bercabang dengan 2 jantung pisang, berarti satu pohon isinya 2 tandan, begitu Mas Tono ya. Iya. Dan itu alami ya, bukan rekayasa ya. Alami, Mas. Alami ya. Alami. Nah, berarti pohonnya ini sekarang mulai ditengkar sama Mas Tono. Ya, betul. Tapi nggak ada rekayasa apapun ya Tidak berarti. ada. Ya, bibitnya dari anakan pohon itu tadi Ya. hanya dipisah kemudian di tempat lain gitu aja ya. Nanti pasti anak-anak ada yang berbuah cabang 2. Nah, nggak mencoba mencari tahu atau gimana supaya anakan dan anakannya selalu berbuah bercabang terus, nggak ada jedanya gitu? Tidak ya, Mas. Enggak ya? Ya. Mungkin konsul ke Iya. pertanian atau apa gitu, enggak ya? Sementara Tidak, Mas. belum sampai ke sana ya. Belum. Seandainya itu memang bisa dibudidayakan kan lebih bagus, Mas. Satu Iya. pohon 2 tandan pisang buahnya. Cuma buahnya kecil-kecil kalau cabang 2. Oh, buahnya tetap beda ya Ya, dengan beda. Yang ini yang apa yang enggak bercabang ya? Iya. Apa karena nutrisinya terbagi 2 mungkin ya? dulu waktu di rumah mas saya itu ada geboknya yang cabang 2. Oh, gedebong pisangnya malah justru yang cabang. Pas tengah gitu cabang 2. Keluar, Jantungnya nanti 2. maksudnya 2-2. Satu-satu. Oh, satu-satu. Nah, cuma geboknya bercabang. Berarti pohon pisang ini terus keluar. Dari bawah 1. Heeh. Nah, nanti mau keluar jantungnya dia cabang 2. Dulu di rumah mas saya gitu. Aneh-aneh ya berarti ya. Kalau yang saya tanam ini kan di jantungnya yang cabang 2. Nah, kalau itu pohonnya justru ya. Pohonnya sudah cabang Pohonnya 2. cabang 2 nanti juga semua berbuah gitu. Iya, keluar jantungnya semua. Nah, untuk yang pohonnya yang bercabang Mas Tono, kalau yang ini kan Mas Tono katakan buahnya lebih kecil dibanding yang tidak bercabang. Iya. Nah, kalau yang pohonnya tadi yang bercabang itu buahnya seperti apa? Sama kecil. Lebih Oh, kecil juga. kecil. Iya, 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 iya. Oke. Terima kasih Mas Tono sudah mengizinkan saya berkunjung ke tempat Mas Tono untuk melihat-lihat tanaman Mas Tono dari aneka pisang yang ditanam, memfungsikan awalnya adalah tanah kosong yang sia-sia, akhirnya ditanami pisang sehingga dengan sedikit perawatan pisangnya subur, buahnya besar-besar. Dan sekali lagi yang menjadi ketertarikan saya di sini bukan hal itu, tapi yang menjadi ketertarikan saya di sini adalah seperti yang saya bilang tadi, pisang yang buahnya bercabang 2, jadi satu pohon 2 tandan keluarnya. Demikian, terima kasih telah mengikuti bincang kita bersama Mas Tono. Semoga kita semua diberikan kesehatan, Mas Tono juga diberikan kesehatan, dilimpahkan rezekinya, dilindungi oleh Allah semua keluarganya. Demikian, terima kasih Mas Tono telah mengizinkan saya. Nah, sampai jumpa kawan-kawan. Dadah.